Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Oke, by the way, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Udah lama nih nggak bikin tutorial yang bener-bener detail banget untuk membahas salah satu permasalahan. Oke, jadi kali ini saya pengen membahas tentang video tutorial bagaimana cara jadi seorang host dari Zoom Meeting. Nah, kendalanya ini ketika kita menjadi Zoom Meeting itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang mungkin video-video yang ada di YouTube itu kurang begitu detail ya. Oke, sebelum saya lanjutkan video tutorialnya, saya mengajak buat teman-teman semuanya buat like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga nanti ketika ada video terbaru dari saya akan ada notifnya kepada teman-teman semuanya. Oke, kita langsung aja. Oke, kita tulis dulu ya beberapa permasalahan yang sering sekali kita temui. Kita temui. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena saya mengalami sendiri, teman-teman semuanya. Ternyata jadi host YouTube itu nggak semudah yang kita pikirkan ya. Yang paling sering ditemui adalah kendalanya itu yang pertama bagaimana kita mute dari suara dari klien kita. Yang pertama adalah suara tentu saja. Ini paling sering dialami. Mungkin ini belum banyak orang tahu gimana caranya mengatur untuk suaranya. Kemudian yang kedua adalah di bagian share screen. Share screen. Nah, gini ya terusnya. Share SCR. Nah, gini. Nah, share screen. Kemudian yang ketiga nih, pas share screen itu ini kita gabungin aja lah kedua ya ke sini. Kemudian tata cara yang ketiga penjadwalan meet. Oke. Penjadwalan. Nah, ini. Penjadwalan meet. Oke, kita akan bahas ketiga ini ya. Kenapa saya bahas ketiga ini? Karena menurut saya ini suara sangat penting sekali untuk dibahas. Karena apa? Kenapa kita bahas? Karena ketika kita melakukan Zoom meeting, apalagi dengan orang-orang yang benar-benar penting, suara ini sangat benar-benar diperhatikan. Apalagi kita harus bisa meminimalisir suara-suara yang masuk ketika Zoom meeting, ya. Itu untuk meminimalisir hal-hal yang kita tidak inginkan. Atau misalkan ada yang ngomong ketika ada yang sedang menyampaikan materi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, ketika share screen, apalagi kita share screen-nya berbentuknya dalam bentuk video atau audio, ini suaranya sering tidak muncul. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita menjadwalkan suatu meeting kita. Oke, kita langsung aja. Pertama kita harus buka dulu Zoom meeting kita. Oke, sebelum kita buka aplikasi Zoom meeting-nya, langkah baiknya kita buka dulu Zoom meeting di Zoom meeting di bagian webnya. Kita buka aja di Google. Kita buka Zoom meeting. Ya, Zoom meeting. Oke, kita langsung aja buka di Zoom-nya. Kemudian kita lakukan sign in. Oke. Jadi kalian tinggal di login kan aja ya. Kita langsung aja nih, langsung sign in-nya lewat Google-nya aja. Nah, seperti ini. Kita tunggu, ini tergantung dari koneksi kita ya. Nah, ini banyak nih email yang mana nih yang kita pakai. Contoh misalkan saya pakai yang mana nih, yang ini aja ya. Oke. Maaf nanti saya blur karena akunnya benar-benar private banget ya. Nah, yang perlu kita ketahui bersama adalah selain kita bisa mengatur pengaturannya itu lewat aplikasi Zoom, kita juga bisa mengatur settingan-settingan yang ada di Zoom itu lewat webnya ya. Nah, seperti halnya contoh seperti ini, saya udah masuk nih ke akun saya. Nah, untuk memastikan bahwa kita sudah menyetingnya di bagian webnya, karena yang fullnya itu di bagian web ya. Nah, ya, oke. Setelah login kita langsung aja kita atur dulu untuk pengsuaraan ya, atau untuk mengatur suara agar nanti tidak ketika meet itu tidak ada suara-suara yang aneh masuk gitu. Yang pertama kita langsung aja ke setting. Sini. Kita langsung aja ke setting. Kita akan bahas ada apa aja nih di settingnya. Nah, di setting ini yang paling harus kita
apa namanya setting adalah yang pertama di bagian basic ya. Kita klik dulu yang basic ini nih, di sebagian ini saya setting. Oke. Nah, di sini kita bisa atur ya, lihat di sini. Nah, oke di sini allow. Oke, dari sini ya, dari komputer audio dulu atau dari sini aja langsung lah. Nah, di sini schedule meeting. Nah, schedule meeting ini adalah ini pengaturan untuk klien ya. Jadi untuk klien itu kita pilih nih, ketika kita memulai meeting, apakah si host video itu akan di-on-kan atau tidak, kamera maksudnya ya, kameranya. Kalau misalnya kameranya on, berarti kita pilihnya on, agar nanti ketika kita lanjut meet dengan yang lainnya itu langsung otomatis. Kemudian untuk partisipan nih, untuk partisipan itu dalam arti klien, apakah di-on-kan atau tidak. Kalau di-on-kan ya kita checklist aja ya, kita on-kan. Kemudian setelah kita dua host berarti kita on, kemudian partisipan on. Selanjutnya sini nih, di sini ada allow participant to join before host. Jadi di sini kita mengizinkan si partisipan itu bisa bergabung walaupun si hostnya itu belum masuk ya. Kalau misalnya kita pengen di Indonesia kan tinggal diklik kanan aja, kemudian translate to Indonesia, nanti akan langsung rubah bahasanya menuju Indonesia. Nah, izinkan perhatikan ya, izinkan peserta untuk bergabung sebelum menjadi tuan rumah. Artinya sebelum host gabung dia sudah bisa gabung ya. Kalau misalkan ini saya sarankan ini untuk di off kan. Kenapa? Karena nanti ketika kita izinkan takutnya hal-hal yang tidak perlu nanti bisa menjadi rumit nantinya. Kita off kan saja. Jadi kita ketika host sudah ada baru boleh gabung seperti itu. Oke, ini udah, biarkan saja. Kemudian ini juga biarkan saja. Saya pindahin lagi ke bahasa Inggris. Oke. Ya, nah di sini ada mute all participants with the joining meeting. Nah, di sini kita akan mematikan semua suara atau mic dari peserta ketika sudah join. Namun di sini si partisipan mampu menghidupkan lagi ya. Jadi ketika diklik maka nanti akan bisa ada suaranya lagi ya. Ini bisa langsung kita mute all, kita checklist. Oke, yang selanjutnya adalah ini udah oke. Untuk di sini mungkin itu aja. Kita langsung aja ke aplikasinya. Kita sudah setting di sini. Kita langsung masuk ke aplikasinya. Nah, di sini adalah bagian yang paling pentingnya. Kita bagaimana menyeting agar si partisipan itu tidak ada suaranya ya. Kalau misalnya ini jumlahnya 100, kebayang kalau misalnya suaranya hidup semua. Jadi itu akan mengacaukan acara tersebut ya. Oke, yang pertama kita alihkan dulu ke bagian yang ketiga dulu. Kita bagaimana pembuatan jadwal meet ya. Harusnya ini yang pertama ya. Oke, kita akan langsung aja bagaimana cara membuat jadwal meeting. Oke, kita akan pilih ketika kita sudah masuk ke dalam akun Zoom kita atau aplikasi Zoom kita di PC, maka di sini ada beberapa pilihan. Ada new meeting, join, schedule, share screen. Atau di sini di bagian atas ada home, chat, meeting, ada kontak. Nah, untuk kita membuat suatu schedule meeting atau penjadwalan meeting, kita pilih schedule. Oke. Nah, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Di sini ada tulisan schedule meeting. Nah, di sini topiknya apa nih? Misalkan topiknya adalah webinar web misalkan ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada start. Tanggalnya itu kapan akan dilaksanakan Zoom tersebut atau meeting tersebut. Misalkan di tanggal 25, kita tinggal diklik. Atau misalnya di tanggal sekarang aja nih. Ketika saya pembuatan video tanggal 22. Kemudian jamnya kita atur misalkan oke lah jam 12 ya. Nah, kemudian di sini time zone-nya kalau di Indonesia biarkan aja Bangkok seperti ini karena kita di Indonesia. Kemudian di sini ada dua pilihan, ada generate automatically, ada personal meeting ID. Biasanya untuk memudahkan saya biasanya langsung aja di generate ya. Langsung aja di generate automatically. Kemudian kita untuk mengatur password, passwordnya itu bebas, kita bisa rubah. Contoh misalkan passwordnya itu IB channel seperti ini.
Di sini juga ada help-nya kalau misalnya kalian pengen baca ya. Kemudian, nah di sini lihat di bagian video, kalender, dan juga di sini advanced option kita checklist. Nah, jadi akan muncul settingan-settingannya. Nah, di sini di security-nya tentu saja password-nya kita sudah set. Nah, di sini lihat ya. Untuk video, untuk host apakah on atau off? Host itu sebagai kita sebagai yang mengatur sesi meeting. Misalkan saya pengen on, kita klik on. Nah, untuk klien kita gimana? Untuk partisipan kita apakah mau di-on-kan atau enggak? Biasanya kalau webinar itu on. Kita pilih on. Kemudian di sini kalender, penjadwalannya kita mau pakai apa? Mau pakai Outlook atau Google Calendar? Biasanya saya pakai Google Calendar. Oke, nah di sini yang menentukan. Di sini ada di bagian option, admin option, allow participant to join. Nah, kayak tadi nih. Jadi kita mengizinkan si partisipan kita gabung lebih dahulu walaupun host itu belum gabung. Ya, jadi ini jangan di checklist ini, ya jangan di checklist karena kalau di checklist itu artinya kita mengizinkan, diamkan saja. Kemudian yang kedua mute nih, lihat ya mute participant open entry. Apakah kita pengen mematikan otomatis ketika si partisipan join, tapi nanti itu akan akan bisa menghidupkan kembali ya si partisipannya. Oke, setelah itu kalau udah kita klik OK, misalkan ini biar saja seperti ini. Kalau misalkan ini pakai mute boleh, silahkan diklik. Oke, save. Nah, kita langsung aja di starting aja. Oke, saya close dulu nih. Saya close, saya pindah ke Zoom. Oke, misalkan kita udah punya meeting nih. Kita sudah punya penjadwalan meeting webinar, yaitu tanggal sekarang. Nah, yang dibagikan adalah dibagikan kepada peserta adalah copy. Kita tinggal copy invite, kemudian di-sharekan. Nah, sebelum kita start, itu kita bagikan dulu ya. Kita start. Oke, kita langsung aja praktek. Kita start. Nah, ini karena saya nggak pakai kamera ya. Saya hanya ingin mendemokannya saja. Nah, di sini ada settingan lanjutan lagi teman-teman semuanya. Nah, di bagian sini, di bagian chat kita klik di chatnya. Nah, di bagian sini, di bagian klik 3 ini, perhatikan. Kita close dulu. Nah, di bagian partisipan kita klik satu kali di sini. Nah, di sini akan ada muncul suatu settingan di paling bawah. Lihat di sini. Kita klik. Nah, kita di sini rubah sedikit. Nah, di sini kita hilangkan allow participant to unmute. Nah, kita hilangkan checklistnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita checklist, jadi si peserta itu walaupun kita udah mute semuanya, masih bisa di unmute ya, atau bisa hidup lagi suaranya. Tapi kalau misalnya kita dihilangkan checklistnya, maka itu akan muncul ketika diklik gambar mikrofonnya di partisipannya, jadi disable by host gitu ya. Jadi nggak bisa ada suaranya. Kemudian ini kita tinggal tentukan aja apakah si partisipan itu bisa mengganti namanya atau tidak. Kalau saya biasanya di checklistnya dihilangkan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada enable waiting room. Nah, ini biasanya saya pakai. Kenapa? Karena ini untuk supaya ketika si partisipan join itu tidak langsung masuk ke gabung dari Meet ini. Jadi ada approve-nya dulu dari kita, apakah kita ingin meng-approve-nya atau enggak. Biasanya itu webinar yang besar-besar ya, seperti hanya webinar web dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan belum waktunya si partisipan udah masuk, kita nggak diizinkan ya. Diizinkannya adalah pas ketika sudah dimulai acaranya. Kadang-kadang peserta misalkan waktu meetnya itu jam 8, kadang-kadang jam 7 lebih 30 menit itu sudah join. Nah, itu untuk membuat waiting room, jadi ruang tunggu gitu ya, ruang tunggu sebelum jam 8. Jadi dia akan muncul di pop up-nya itu seperti halnya pemberitahuan bahwa meet akan dimulai jam sekian dan lain sebagainya. Nah, inilah sekilas tentang tata cara. Jadi ini yang paling penting adalah di bagian on mute-nya kita jangan sampai di checklist. Kenapa? Karena di checklist nanti akan banyak suara-suara yang masuk
walaupun kita udah mute semuanya di sini kan kita bisa mute all. Nah, walaupun kita sudah mute all, tapi bisa unmute si peserta itu kalau misalkan ininya di checklist. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, suara kita sudah, kemudian kita share screen. Nah, di bagian share screen, apalagi ini tentang video, ya, tentang video atau audio yang berkaitan dengan suara, itu ada settingannya. Kalau misalnya ada pengen ada suaranya ketika di share screen. Nah, gimana caranya? Kita klik share screen. Nah, jangan langsung masukkan si screen-nya ke share screen. Kenapa? Kalau misalkan pengen ada suaranya, kita harus checklist dulu share sound-nya agar nanti kalau ada video suaranya juga muncul kepada peserta gitu. Kalau misalnya ini tidak checklist, maka yang muncul hanya gambarnya saja gitu ya. Checklist kemudian baru di share screen. Nah, nanti baru akan ada suaranya. Biasanya ini untuk spotlight yang kayak gitu ya. Jadi sebelum acara dimulai biasanya ada spotlight dulu, ada iklan dulu dan sebagainya. Nah, itu. Jadi harus di checklist dulu si share sound-nya. Seperti itu. Nah, kemudian dalam share screen biasanya kita juga ada yang mainin anotasinya. Ya, kayak gini contohnya. Nah, misalkan anotasinya itu aneh-aneh. Aneh-aneh misalkan warna ini. Nah, kayak ginilah contohnya. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai host tidak mendisable anotasinya kepada peserta, maka walaupun kita tidak izinkan peserta untuk share screen, tapi untuk anotasi kita bisa. Ya. Jadi caranya supaya mengatasi seperti ini ketika rapat atau ketika Zoom meeting, kita pilih ke anotasi di sini, bukan anotasi, ke bagian more. Ya, ke bagian more, udah ya. Nah, kemudian setelah sudah klik more, kita pilih disable annotation for other. Oke. Nah, artinya di partisipasi atau peserta kita itu tidak bisa menggunakan anotasi. Jadi hanya host yang bisa mengizinkan. Nah, kemudian di bagian share screen juga kita awas settingannya itu only participant can start anytime. Jangan kayak gitu ya. Kita pilih advanced sharing. Nah, di sini pastikan host ya. Jangan sampai all partisipan bisa nge-share. Nanti semua akan kacau nanti ya. Jadi only host aja. Only host, oke, udah beres berarti ya. Nah, setelah itu ya udah tinggal lakukan Zoom meeting dengan peserta, enjoy tanpa ada suara yang mengganggu. Nanti kalau misalkan ada beberapa pemateri mungkin itu bisa dijadikan hostnya. Nah, nanti kita bisa diizinkan oleh hostnya langsung. Oke, mungkin itu aja tips dan trik bagaimana agar Zoom meeting kita lebih enak, lebih nyaman, tidak ada gangguan suara dari peserta. Ini fokus terhadap pemateri dan juga host. Nah, itulah caranya. Itu berdasarkan pengalaman saya pribadi melakukan beberapa meeting ya, gitu. Oke, mungkin aja. Saya Budiman, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau ada hal yang kurang paham silahkan aja komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.